Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anak siswa SD Muhammadiyah Komplek Gresik yang soleh dan solihah. Pagi ini anak-anak kita akan membedah kisi-kisi soal Sejarah Kebudayaan Islam tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, agar pembelajaran di pagi hari ini diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawalinya dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak siswa SD Muhammadiyah Komplek Gresik, kisi-kisi soal sejarah kebudayaan Islam yang kita bahas kali ini meliputi kelas 4 sekitar 25%, kelas 5 30%, dan kelas 6 sebanyak 45%. Pada nomor 1, kita diminta menentukan asal-usul keturunan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya yang bernama Rahmah. Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, Nabi Zulkifli merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada nomor 2, kita diminta untuk mengidentifikasi kisah Nabi Daud. Artinya, di dalam soal nanti terdapat beberapa kisah para nabi, dan kita diminta menentukan manakah yang terkait dengan kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja, dan salah satu putranya ada yang berontak, yaitu Absalom. Ketika menghadapi masalah ini, Nabi Daud pergi ke Bukit Zaitun dan memohon petunjuk kepada Allah cara menyikapi sikap anaknya yang durhaka ini. Pada nomor 3, kita diminta untuk mengidentifikasi sikap yang patut kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dikaruniai Allah nikmat yang sangat banyak. Salah satunya ada kerajaan dan kekayaan yang berlimpah. Akan tetapi, beliau tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Pada nomor 4, kita diminta menentukan nama nabi yang diutus untuk bangsa Amoriyah. Nabi Zulkifli adalah seorang nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu pada kaum Amoriyah di Damaskus. Beliau tinggal di negeri Rom, yang pada saat itu yang menjadi raja adalah seorang nabi juga, yaitu Nabi Ilyasa. Selanjutnya adalah nomor 5, kita diminta untuk menentukan nama kaum tempat Nabi Yunus diutus. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Niwana. Nomor 6, disajikan kisah Nabi Yunus. Siswa diharapkan dapat menentukan zikir Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan paus. Di saat Nabi Yunus berada di perut ikan paus, Nabi Yunus berzikir dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hal ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-87. Pada nomor 7, dikisahkan kisah Nabi Yunus. Siswa diharapkan dapat menentukan hikmah di balik kisah tersebut. Seperti kita ketahui, Nabi Yunus ketika berdakwah hanya sedikit di antara mereka yang mau beriman, sehingga Nabi Yunus marah dan berputus asa.
dan meninggalkan kaumnya. Hikmahnya adalah bahwa keberhasilan dakwah bukanlah kewenangan para nabi, tetapi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas para nabi hanyalah menyampaikan. Pada nomor 8 disajikan kisah keluarga Imron. Siswa diharapkan dapat menentukan nama anak keluarga Imron. Imron menikah dengan Hana dan merupakan keluarga yang soleh. Mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Maryam, yang juga merupakan ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nomor 9, kita diminta menentukan kabar gembira yang diterima oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu tentang status anaknya yang bernama Yahya. Nabi Zakaria mendapat berita gembira bahwa anaknya Yahya akan terpilih menjadi seorang nabi. Nomor 10, kita diminta menentukan tanda-tanda yang dialami Nabi Zakaria terkait dengan kehamilan istrinya. Nabi Zakaria alaihissalam mendapat berita gembira bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tanda-tandanya adalah Nabi Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 hari. Selanjutnya pada nomor 11 kita diminta menentukan nama tempat dakwah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang berada di Palestina. Nomor 12 disajikan kisah masa kecil Nabi Yahya. Siswa dapat menentukan nama Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam sejak kecil memiliki kebiasaan suka membaca kitab, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kebijaksanaan dan rasa empati terhadap makhluk Allah yang lain. Ketika anak-anak sebayanya suka mempermainkan dan menyiksa binatang, beliau justru memberikan jatah makanannya kepada binatang di sekitarnya. Nomor 13 disajikan kisah Nabi Isa alaihissalam. Siswa dapat menentukan nama ibunda Nabi Isa alaihissalam. Pada soal terdahulu telah saya sebutkan bahwa nama ibu Nabi Isa adalah Maryam. Di nomor 14, siswa diminta menentukan nama kaum yang setia pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki pengikut yang setia, sahabat yang setia, yaitu kaum Hawariyun. Pada nomor 15, kita diminta menentukan nama-nama orang yang pernah berjasa mengasuh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berjasa dalam kehidupan Nabi Muhammad antara lain Ummu Aiman, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Halimatus Sa'diyah. Di nomor 16 kita diminta menentukan nama perempuan-perempuan yang pernah menyusui Nabi Muhammad saat masih kecil. Perempuan-perempuan tersebut adalah satu Suwaibah muda Abu Lahab dan yang kedua Halimatus Sa'diyah. Selanjutnya pada nomor 17 kita diminta menentukan perilaku terpuji dari Nabi Muhammad sewaktu beliau masih kecil. Nabi Muhammad sejak kecil suka bekerja keras, seperti pernah menjadi pengembala dan ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Selanjutnya pada nomor 18 disajikan kisah Nabi Muhammad SAW. Siswa dapat menentukan nama paman Nabi yang sangat membenci Nabi Muhammad. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang memusuhi dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad bersama dengan istrinya. Pada nomor 19 disajikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat menentukan nama Nabi yang dibakar Raja Namrud. Nabi Ibrahim pernah diberi ujian dibakar oleh Raja Namrud
karena menghancurkan berhala-berhala sembahannya. Nomor 20, siswa diminta menentukan alasan pemberian gelar ulul azmi. Gelar ulul azmi diberikan oleh Allah kepada para nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Pada nomor 21 disajikan beberapa pernyataan. Siswa mampu menentukan kisah Nabi Sulaiman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pada nomor 22 disajikan kisah Nabi Muhammad SAW. Siswa menentukan nama Nabi Ulul Azmi. Kita ketahui sejak kecil hingga dewasa Nabi Muhammad mengalami masa-masa yang sulit. Ketika kecil sudah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Dan karena kejujurannya dia mendapat gelar Al-Amin, tetapi tetap dimusuhi oleh pamannya sendiri dan kaum Quraisy saat berdakwah di kota Mekah. Nomor 23, menentukan kisah kesabaran dan kesantunan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Ketika berdakwah mengajak ayahnya menyembah Allah, Nabi Ibrahim tetap bersikap baik dan sikap yang santun. Nomor 24 disajikan kisah Nabi Musa alaihissalam. Siswa dapat menentukan masa terjadinya kisah tersebut. Musa alaihissalam lahir pada masa Raja Fir'aun yang memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Nomor 25 menentukan kisah kesabaran dan ketabahan Nabi Isa alaihissalam terhadap tuduhan dan fitnahan kaum Yahudi. Nabi Isa alaihissalam harus menghadapi fitnah kaum Yahudi karena lahir tanpa seorang ayah. Nomor 26 menentukan kisah yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada Bani Rasid, dan karena penolakan kaumnya diadab oleh Allah dengan banjir besar. Nabi Nuh diselamatkan dengan naik bahtera. Demikianlah anak-anak, bedah materi soal kisi-kisi sejarah kebudayaan Islam. Untuk materi selanjutnya bisa kita ikuti pada video berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.